Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama buku catatan. Kali ini kita akan belajar lagi HTML dasar mengenai HTML basic. Goalsnya yaitu yang pertama mengetahui fungsi rangka dalam HTML. Lalu yang kedua mengetahui fungsi dari berbagai macam tag. Nah, secara umum kita akan mengetahui fungsi dari beberapa macam yang biasanya sering digunakan dalam HTML, seperti tag headings, tag paragraphs, links, image, buttons, and tag list. Sebelum kita mulai ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Dalam rangka HTML, rangka defaultnya itu ada sintaks seperti ini, yaitu terdiri dari doctype yang mana merupakan sintaks wajib yang harus dituliskan pada setiap dokumen HTML. Nah, seperti ini doctype. Doctype ini adalah sintaks wajibnya. HTML di sini juga digunakan sebagai sintaks wajib ya, yaitu fungsinya untuk pembuka dan penutup dokumen. Kalau yang buka dia cukup di kurung siku, lalu di dalamnya diketikkan HTML, lalu untuk tutup dikasih slash di depannya. Nah, untuk head juga sama format penulisannya, kurung siku head, lalu penutupnya pakai kurung siku slash head. Nah, head ini fungsinya itu tempat bagi web browser untuk mengidentifikasi konten ya. Jadi konten kita itu berdasarkan seperti judul segala macam itu yang nantinya ditampilkan di mesin pencari seperti Google atau Firefox, itu nanti ditaruhnya di tag head ini. Di dalam tag head ini biasanya defaultnya itu ada tag title. Nah, title ini adalah judul halaman suatu konten, namun tidak untuk ditampilkan di dalam halaman. Cukup kalau kita buka Windows tuh ya, di atasnya itu kan, di atas Windows itu ada macam kayak judul itu. Nah, itu penulisannya di dalam title ini. Nah, yang terakhir di bagian body ini merupakan tempat di mana konten dan suatu halaman dituliskan. Jadi segala macam yang ada di dalam halaman web page kita itu ditulisnya di body, kayak dari header atau judul, lalu paragraf, tabel, gambar, dan seterusnya itu ada di body. Nah, ini ya defaultnya. Setelah kita tahu kegunaannya, kita bakal mulai lanjut ke tag yang lainnya. Nah, HTML heading ini termasuk tag yang wajib digunakan dalam pemrograman. Merupakan sebuah tag yang berfungsi sebagai heading dari suatu halaman atau judul ya. Terdapat 6 heading tag yang dibedakan berdasarkan ukurannya, H1, H2, H3, H4, sampai seterusnya sampai H6. Untuk melihat bedanya kita langsung bikin saja. Kita save dulu, lalu kita lihat bedanya di sini. Nah, di web browser bedanya ini ya. Untuk penggunaan heading 1 dia ukurannya segini, heading 2 segini, 4, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ukurannya segini. Jadi itu tingkatannya kan dari kecil ke besar, itu malah sebaliknya penampilannya. Di sini heading 1 lebih besar dan heading 6 dia malah yang paling kecil. Lanjut. Setelahnya ada paragraf dan link. Nah, di dalam paragraf ini gunanya untuk membuat suatu paragraf dalam web menggunakan tagnya itu tag p. Kita praktek lagi seperti biasa. Kita bikin tag. Kita break aja dulu ya. BR kita bikin jadi 3 langkah, lalu di sini tag P. Lalu nggak usah bingung dengan teks lorem ipsum ini, karena lorem ipsum ini merupakan teks default yang ada di Sublime Text ini ya, untuk ngebentuk suatu paragraf. Istilahnya ini cuma contoh doang. Nanti kalau misalkan kalian punya kalimat sendiri itu boleh dimodifikasi, lorem ipsumnya tinggal diganti aja. Kita lanjut lagi, kita coba lihat. Nah, ini dia bentuk paragraf yang dibungkus oleh tag P tadi. Bentuk paragrafnya seperti ini. HTML link ini digunakan untuk menautkan atau menghubungkan suatu halaman web page kita dengan alamat web page lain dengan penulisan menggunakan tag anchor, atau bisa digunakan dengan penulisan A ya. A ini artinya anchor. Kita bikin lagi aja langsung.
tag link ini dia ada atribut href ini. Kalau menurut saya sih yang saya pelajarin, href ini semacam kayak referensi gitu ya, link apa yang mau ditampilkan di sini. Kayak misal kita bisa gunain, kita kalau linknya kita klik itu, bikin dulu ya, klik di sini. Oke, kalau linknya kita klik itu bisa beralih ke alamatnya Google gitu ya. Aja di sini langsung kita save dan kita refresh di sebelah sini. Nah, ini muncul. Nanti kalau bacaan klik di sini ini kita klik, akan muncul halaman baru yang mana menampilkan halaman pencarian Google. Nah, langsung sini dia ya. Dan bisa juga menggunakan href ini diganti dengan halaman yang sudah disimpan di dalam satu web domain kita. Kayak misal ini saya ada folder text editor di sini kan. Ini bisa kita cantumin di sini. Kita tulis saja text editor.html. Kita save. Nanti kalau kita klik di sini, nanti akan berpindah ke halaman si text editor tadi. Nah, ini dia. Oke, untuk link sepertinya sudah cukup jelas. Lanjut lagi ke HTML image and buttons. Oke, kita praktekin yang image saja dulu ya. Yang HTML image ini digunakan untuk memasukkan sebuah gambar ke dalam sebuah web page. Tag yang digunakan itu image, lalu disertakan dengan atribut dan nama gambarnya. Kita bikin di sini tag image src. src ini atributnya ya, artinya dia akan mencari gambar yang akan ditampilkan. Oke, syaratnya dia harus berada di dalam folder yang sama di HTML dasar ini. Sebelumnya kita masukkan satu gambar dulu ya ke sini. Nah, ini kita sudah ada gambar ya di dalam folder ini, chrysanthemum.jpg. Nah, kita tuliskan saja langsung di sini .jpg. Nah, format JPG ini dia adalah format penulisan wajib yang harus disertakan dalam setiap di ujung gambar, di ujung judul gambar ya. Nggak harus JPG sih, kalau PNG pun bisa. Yang penting dia sama aja. Lalu kita tampilkan saja langsung. Nah, ini sudah muncul. Untuk defaultnya ukurannya segini ya, tapi kalau kita mau ubah ukurannya itu bisa pakai width. Ada atribut lagi namanya width. Nah, width ini bisa digunakan untuk misalkan kita gunakan widthnya 100 pixel ya. Nah, ukurannya akan jadi segini, 100 pixel. Tapi kalau kita gunakan 100%, ukurannya akan jadi full satu halaman. Apa bedanya? Beda dari pixel dan persen itu, kalau pixel dia walaupun kalian besarkan web page-nya, dia akan tetap, kalau pixel ya ukurannya tetap. Tapi kalau gunakan persen, si gambar yang kita masukkan itu mengikuti lebar halaman dari web page kita. Ini kan saya gunakan 100% nih. Jadi walaupun web page-nya kita besarkan, kita kecilkan, dia tetap ukurannya 100% mengikuti si halaman Windows web page kita ini. Oke, lanjut lagi ke bagian button. HTML button ini digunakan untuk membuat suatu tombol dalam web page. Bisa berupa tombol untuk pindah halaman atau tombol login. Ya, kayak kalian mau login ke Facebook terus kelihatannya ada buttonnya, itu menggunakan sintaksnya ini, button. Oke, kita coba lagi ya di sini. Button. Kita tulis button login ya. Save. Lalu kita reload. Nah, ini muncul. Kecil banget ya.
gambarnya kita kecilin dulu deh. Oke, nah ini dia login. Ketika kita pencet tombol ini belum beralih ke halaman manapun ya, karena kita belum masukkan si hyperlink ke dalam tombol login ini. Jadi kalau kita mau masukin ini biasanya ada codingan tersendiri ya, bisa dikombinasikan sesuai kreativitas kalian. Nah, setelah button kita ada listing. Listing ini digunakan untuk membuat sebuah list dalam sebuah web page. Nah, dalam listing ini terdapat dua jenis tag yang mewakili fungsi yang berbeda. Di antaranya tag OL attribute, yaitu digunakan untuk listing yang diwakili oleh angka 1, lalu kapital dan huruf kecil, dan juga huruf Romawi besar dan angka Romawi besar dan angka Romawi kecil. Kita coba saja langsung biar nggak bingung. Kayaknya kita harus bikin baru lagi karena ini udah kepenuhan. File links. Oke, kita tulis OL dulu. OL ini singkatan dari ordered list. Nah, OL atau UL itu harus selalu berdampingan dengan LI. Karena apa? Karena LI ini adalah sintaks yang berguna untuk menuliskan isi dari list yang kita lakukan. Oke, ini bisa kita isi dengan HTML. Lalu LI yang kedua bisa kita isi dengan CSS, dan LI yang ketiga kita isi dengan JavaScript. Kita save dulu seperti biasa, lalu kita run di browser. Nah, seperti ini. Kalau dia default, dia menggunakan listing seperti ini, menggunakan defaultnya angka. Tapi kalau kita mau rubah menjadi huruf atau Romawi, kita harus menambahkan atribut baru. Yang ini kita copy paste saja, kita tambahkan type, nama atributnya type, kita masukkan huruf besar, lalu copy paste lagi, kasih type huruf kecil, lalu copy paste lagi, type Romawi besar, dan type Romawi kecil. Oke, kita save, lalu kita reload. Nah, ini dia defaultnya angka, lalu seterusnya ada huruf besar atau kapital, lalu huruf kecil, Romawi besar, dan Romawi kecil. Sampai sini sudah lumayan ngerti kan fungsinya. Lalu ini ada UL. UL ini berbeda dengan OL, yang mana kalau OL kan dia terstruktur ya, yang mana OL kan dia terstruktur ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi kalau UL itu bentuk listingnya itu hanya bulat, kotak, dan lingkaran kosong. Nah, penulisannya sama seperti OL. Kita langsung praktek lagi ya. Kita kasih horizontal aja, garis bawah, biar jadi pembeda. Lalu masukkan tag UL,
Seperti yang saya bilang tadi, OL, ataupun UL harus tetap berdampingan dengan LI. Lalu kita masukkan informatika. Ilmu komputer. Dan juga akuntansi ya. Kita jalankan di web browser. Nah, seperti ini dia tampilan yang dihasilkan oleh UL. Dan ini adalah bentuk defaultnya, yang mana dia titik hitam saja biasa ya. Tapi bisa juga diganti atributnya. Ini kita copy saja dulu. Seperti sama, menggunakan type, kita gunakan square. Square ini nanti bentuknya akan menjadi kotak. Lalu digunakan type lagi, bentuknya circle. Oke, kita save. Nah, bisa kita lihat perbedaannya, dimana kalau kita defaultnya itu berbentuk lingkaran bulat atau nama type-nya this, kalau nggak salah this. Lalu yang kedua itu berbentuk kotak dengan nama syntax type square. Lalu yang ketiga itu berbentuk lingkaran, di tengahnya bolong ya atau kosong dengan sintaks circle. Oke, sejauh ini saya kira sudah cukup dulu. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa dipraktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.